apapun yang sekarang gosipnya, malah lagi happy-happy aja kok sama babynya lucu banget. Nggak ada sedih karena enggak lah, enggak, kan belum tahu pastinya ke ujung gimana, ini kan baru awalnya aja, jadi kita lihat ke depannya aja dulu. Liatin aja dulu, aku nggak mau komentar dan aku bukan orang yang berhak untuk ngomongin masalah apapun gitu karena kita salah santai aja kok, semuanya berdasarkan santai. Pernah cerita nggak? Iya, pernah cerita pun nggak mungkin kita ceritain di sini juga, itu kan masalah pribadi. Halo apa kabar pemirsa, senang bisa bertemu Anda kembali siang hari ini. Seperti biasa selama 30 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Celeb On Cam. Alasan gugatan Ludwig Franz Willibald Maria Joseph Leonard von Wolfberg Wolsey terhadap Jessica Iskandar memang cukup mengejutkan banyak pihak. Bagaimana tidak? Berdasarkan kabar yang beredar melalui kuasa hukumnya, Franz, Ludwig memang telah mendaftarkan pembatalan pernikahannya dan membantah secara tegas jika dirinya pernah menikahi Jessica Iskandar. Tidak hanya itu saja, berdasarkan informasi yang telah didapat, Franz juga menggugat Gereja Yesus Sejati dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta. Lantas benarkah jika gugatan tersebut berkaitan dengan status Jessica kini yang telah tercatat sebagai istri sah Ludwig? Dan apa yang membuat pihak Gereja Yesus Sejati yang digadang-gadang menjadi lokasi penyatuan janji suci mereka juga membantah jika mereka telah menikahkan Jessica dengan sosok Ludwig? Di sini dalam pembatalan perkawinan yang dipermasalahkan oleh penggugat dalam hal ini adalah bahwa perkawinan yang katanya telah terjadi itu tidak pernah terjadi di depan pemuka agama mereka gitu. Nah, oleh karena itulah makanya dipermasalahkan. Karena menurut penggugat bahwa tidak pernah ada perkawinan di depan pemuka agama Kristen dalam hal ini, sehingga penggugat menggugat pembatalan perkawinan. Pembatalan perkawinan tentunya nanti arahnya adalah kepada akte perkawinan itu sendiri yang sudah keluar kan begitu. Nah, jangan sampai menurut mereka dengan itu seolah-olah ada perkawinan antara penggugat dan tergugat. Kalau saya sih ya nggak ada, saya kan karyawan sipil, nggak pernah yang namanya Jessica tuh disebutkan. Walaupun nanti kamu tanya ke pendetanya yang kita juga pasti dia bilang nggak ada. Mana ada sih orang yang mau gerejanya dicemarkan yang enggak. Kalau dia udah bilang bahwa gereja kita yang mau itu, tapi tiba-tiba kan misalkan gerejanya nutup dia, coba gimana? Kan dia mencemarkan nama baik gereja saya dong. Dan tidak pernah menikah dibilang menikah kan? Nggak pernah namanya Jessica. Kan dulu pernah kan pendeta Andreas kan udah pernah kasih tahu, pernah bilang kan, udah pernah diklarifikasi kan, bahwa Jessica Iskandar kan nggak pernah menikah di sini. Jessica Iskandar yang warga negara Indonesia, penduduk Jakarta, telah menikah dengan seorang laki-laki berkewarganegaraan Jerman bernama Ludwig Erwach von Wolfberg-Wolsey. Mereka sebelumnya sudah menikah secara gereja di Gereja Yesus Sejati di Jalan Samanhudi nomor 23 Jakarta Pusat pada tanggal 11 Desember 2013. Kemudian mereka mencatatkan pernikahannya di catatan sipil DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2014. Itu suaminya datang ya dengan salah satu orang abangnya, saudaranya. Kemudian pencatatannya sendiri dilaksanakan di luar balai, yang mencatatkan di kawasan Kuningan. Keputusan Ludwig yang memilih membatalkan pernikahannya ini memang terbilang cukup unik dan tak lazim. Bagaimana tidak, sudah hampir menginjak 1 tahun usia pernikahan. Mengapa Ludwig baru merasa jika tidak ada pernikahan yang sah di antara mereka? Benarkah jika ini berkaitan dengan kepercayaan Jessica dan Ludwig yang tak bisa mengajukan gugatan cerai begitu saja karena harus ada sejumlah persyaratan dan ketentuan?
Lantas, apa kata konsultan pernikahan soal dampak dari sebuah pembatalan pernikahan terlebih bagi anak mereka? Ujung-ujungnya kalau seperti ini tiba-tiba ada yang batalin. Terus gimana nasib pernikahannya? Apalagi udah terlanjur punya anak. Nasib anaknya gimana? Apakah punya bapak atau nggak punya bapak? Kalau misalnya katakanlah cerai, masih jelas ada status namanya bapak. Nah kalau sekarang kan berarti dalam tanda petik jadinya kan yang rugi nggak cuman si wanita tapi juga si anak jadinya. Agak repot kalau udah seperti ini, bener nggak? Si anak salah apa sih anak? Ujung-ujungnya anak yang jadi korban kalau udah seperti ini. Nah, bagaimana menyikapinya? Emang agak ribet kalau udah seperti ini, bener nggak? Menuntut pertanggungjawaban ke siapa? Orang misalnya dibilang batal, oh, saya nggak pernah nikah sama kamu. Terus kenapa anak itu menuntut saya sebagai bapaknya? Jadi agak kusut kalau udah seperti ini statusnya. Udah seperti itu otomatis tidak punya hak apapun. Karena nggak ada bukti hitam di atas putih bahwa dia adalah bapaknya. Jika melihat ke belakang, perjalanan kisah cinta antara Jessica Iskandar dengan Ludwig Franz Willibald memang cukup mengundang sensasi. Menjalani pernikahan secara diam-diam hingga memilih negeri Paman Sam sebagai tempat persalinan, apa yang dijalani Jessica ini bak cerita televisi yang penuh dengan berbagai macam intrik. Tapi mengapa pasca kabar pembatalan pernikahannya terkuak, sosok Jessica seolah menghilang dan enggan menjelaskan perihal gugatan pria yang diakuinya sebagai suami. Bahkan rumah Jessica di kawasan Ciganjur sudah tak lagi berpenghuni alias kosong dan siap untuk disewakan. Ada itu kemarin di kelurahan adanya surat gugatan cerai dari suaminya. Itu ada nama itu, nama suaminya lengkap itu. Gugatan cerai itu hanya satu lembar surat dari pengadilan negeri mengajukan gugatan ke ayah anggap Jessica. Itu tembusannya dari pengadilan ke kelurahan, itu tulisan ada. Malah baru gue dengar malah. Jadi emang sama ini sih emang dia nggak pernah, kita nggak pernah ketemu juga sama lakinya Jessica. Cuma kalau ada berita ini saya baru dengar. Kalau Ludwig sama sekali gue nggak pernah ketemu. Cuma kalau Jessica setiap hari gue ketemu. Kalau saya sih udah pernah ngeliat ya, anaknya bayinya pernah dibawa itu pernah ngeliat, tapi nggak begitu jelas banget. Tapi kalau suami emang belum pernah ngeliat, cuma waktu lagi mau nikahan aja tuh ada fotonya berapa itu, cuma itu aja. Kabar soal pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Ludwig ini rupanya telah sampai ke pihak kerajaan. Pasalnya, di sebuah blog bernama Royal Musings, tertulis sebuah artikel dengan judul It's All Over for Jessica and Ludwig. Dalam tulisannya disebutkan jika Ludwig telah menggugat cerai Jessica pada tanggal 13 Oktober dan sidang perdana akan berlangsung pada tanggal 12 November mendatang. Bahkan dalam bagian akhir artikel tersebut tertulis juga jika Pangeran Johannes dan Putri Viviana Deikon Rimboti mengerti dan paham mengapa sang putra akhirnya memilih keputusan tersebut. Lantas benarkah jika Ludwig adalah korban dari aksi publisitas dan kepopuleran Jessica Iskandar? Intinya ya aku sih nggak pedulin soal masalah apapun yang sekarang gosipnya, malah lagi happy aja kok sama babynya lucu banget. Nggak ada sedih karena nggak kan belum tahu pastinya ke ujung gimana. Ini kan baru awalnya aja, jadi kita lihat ke depannya aja dulu. Liatin aja dulu, aku nggak mau komentar dan aku bukan orang yang berhak untuk ngomongin masalah apapun gitu, karena kita santai aja kok, semuanya pada santai. Iya, pernah cerita pun nggak mungkin kita ceritain di sini juga, itu kan masalah pribadi. Cinta ditolak, Ivan Gunawan mulai menarik diri dari kehidupan Ayu Ting Ting. Benarkah jika Ivan kecewa dengan Ayu sampai-sampai Ivan bingung hendak memberikan kado apa untuk Bilqis di hari ulang tahunnya yang pertama nanti? Kisah sesaat lagi hanya di
Cinta Ivan Gunawan terhadap pendangdut Ayu Ting Ting memang tak perlu diragukan lagi. Bahkan apapun akan diberikan Ivan untuk ibu satu orang putri ini. Tidak hanya perhatian, sejumlah gaun mahal hasil rancangannya pun pernah diberikan Ivan untuk Ayu. Tapi siapa sangka jika cinta Ivan ini rupanya tak bersambut. Karena Ayu tak juga